Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita sudah masuk pertemuan keempat ya di mata pelajaran bahasa Indonesia, materinya surat lamaran pekerjaan. Jadi saya ulangi untuk hari ini materinya masih di surat lamaran pekerjaan. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada 15 ya peserta didik, 15 yang sudah 16 yang bergabung di Zoom pada hari ini. Ya, ini lebih dari cukup, sudah banyak. Nah, untuk materi kita hari ini bisa lihat di Classroom, saya sudah share juga. Ini kelihatan di layar monitornya, di layar HP-nya. Kelihatan, Pak. Oke, terima kasih responnya. Nah, untuk hari ini kita masuk di menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Jadi ada sistematika dan ada isi. Bedakan ada sistematika dan ada isi. Isi itu bagian daripada sistematika. Tapi isi ada lagi pembagiannya. Nah, itu yang mau dibahas pada pertemuan kali ini. Nah, untuk hari ini ada dua indikator yang harus kita selesaikan, yaitu satu, mengidentifikasi sistematika dan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan secara visual. Ya, langsung kita lihat maksudnya secara visual. Kemudian menyimpulkan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Apakah yang kita lihat di visual ini sudah betul atau sudah sesuai dengan sistematika surat lamaran pekerjaan. Apa itu sistematika? Ya, penempatannya, cara penulisannya, ya, apa huruf besar, huruf kecil, titik komanya apa sudah betul. Andi Muhammad Altah bisa dengar suara saya? Iya, Pak. Tolong dibaca ini. Pada subbab sampai di sini. Silakan. Sampai di mana, Pak? Sampai tersebut. Iya, Pak. Silakan. Pada subbab selanjutnya, kamu akan diajak untuk menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Agar kamu dapat mengidentifikasi sistematika dan unsur-unsur isi yang terdapat pada surat lamaran pekerjaan, perhatikan materi yang disajikan pada subbab ini dengan cermat dan sungguh-sungguh. Secara umum, sistematika surat lamaran pekerjaan meliputi tempat dan tanggal pembuatan surat, lampiran dan perihal, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi, penutup, salam penutup, serta tanda tangan dan nama terang. Berikut penjelasan dari masing-masing komponen sistematika surat lamaran pekerjaan tersebut. Oke, terima kasih Andi Muhammad Alfa. Tolong mic-nya dimatikan. Nah, jadi sistematika itu dimulai dari lampiran, ya, pembuatan, tempat dan tanggalnya pembuatan surat sampai dengan penutup. Nah, sistematika itu ada isi juga nanti ini ada bagian-bagiannya. Jadi isi itu bagian daripada sistematika surat lamaran. Nah, materi ini sudah saya simpulkan, saya sudah kumpulkan juga dengan baik di Classroom ya. Karena di buku itu masih ada kekurangan sedikit, maka saya sudah rangkumkan di Classroom. Jadi yang lebih lengkap itu ada di Classroom. Saya cek dulu Classroom-nya. Oke, ini kelihatan tidak? Classroom. Bisa dilihat ini? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang
Silahkan diperhatikan. Kita masuk ke indikator yang pertama, yaitu mengidentifikasi sistematika dan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan secara visual. Nah, di sini yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat terletak di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Ya, ini terletak di sudut kanan atas, bukan di sudut kiri atas. Contoh, ya kalau misalnya nama tempatnya cuma satu suku kata, misalnya Pangkajene, ya Pangkajene, 24 Agustus 2021. Kalau dua kata, ya Sidenreng, Rapang, SR-nya itu huruf besar. Saya kira ini gampang dipahami. Kemudian sistematika yang kedua ada lampiran. Ya. Kata lampiran tidak boleh disingkat. Dulu juga saya sering menyingkatnya lam titik. Oh, itu tidak boleh. Jadi harus dituliskan seperti contoh ini. Kadang juga ada orang yang menulis seperti ini. Perihal. Boleh, hal juga boleh. Nah, titik duanya harus lurus. Sebenarnya materi ini sudah dijelaskan sebagiannya di pertemuan sebelumnya. Tapi ini lebih detail lagi. Kalau misalnya lampirannya 7 lembar, diketik 7 di sini, T-nya huruf besar. Kalau perihalnya, perihal apa? Pemberitahuan surat lamaran pekerjaan. Bisa dipahami sampai di sini? Tolong direspon. Halo? Iya Pak. Oke. Bisa Pak. Iya Pak. Bisa ya? Oke, kalau begitu saya lanjut. Tidak menggunakan kata kepada. Kenapa bisa? Setiap saya mengirim surat ke sekolah, Pak, surat sakit dulu itu saya menulis kepada. Ya. Alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Kalau kita mengirim surat sakit itu sudah menggunakan kata kepada. Yang terhormat bapak ibu di sekolah. Wah, itu tidak boleh. Nah, kalau di surat lamaran pekerjaan. Tulisan jalan pada alamat juga tidak boleh disingkat. Seperti JLN. Itu harus diketik jalan. Tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Kenapa? Karena ini bukan kalimat. Ini contohnya. Kalau kalian menggunakan kepada yang terhormat, itu salah. Itu sudah double. Harusnya kalau menggunakan kepada di surat sakit, kepada saja. Ya, kepada bapak ibu guru di sekolah. Jangan kepada juga yang terhormat juga. Ya, yang terhormat bapak ibu guru di sekolah. Nah, ini tadi yang terhormat ini diambil di mana? Diambil dari iklan surat lamaran itu. Ya. Kalau di situ tertulis pimpinan, kalau di sini yang terhormat manajer sukses mandiri. Alamatnya ini jalan, jangan JLN, Kalibata, Jakarta. Oke, bisa dipahami? Nomor 3. Silahkan direspon. Bisa dipahami nomor 3? Bisa, Pak. Saya. Nah, sekarang kita pindah ke nomor 4. Salam pembuka. Setelah tadi ini alamat, ketiklah atau tulislah dengan hormat, huruf D-nya besar. Gunakan tanda koma setelah hormat. Dengan hormat. Ini contohnya. Saya kira ini langsung dipahami. Kemudian, alinea pembuka. Pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan.
agar pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung di dalam alinea ini. Sudah juga ada muncul pernyataan umum. Apa itu pernyataan umum? Pelajaran kelas 10, pelajaran kelas 11 juga, yaitu bagian yang menjelaskan siapa kita. Kalau misalnya ini wacananya berjudul SMA Negeri 2 Sidrap, pernyataan umumnya SMA Negeri 2 Sidrap itu adalah bisa juga merupakan, jelaskan, terletak di Kabupaten Sidin Rapang, dekat dari Rumah Sakit Nenek Malomo. Itu namanya contoh pernyataan umum. Kalau di surat lamaran, oke, saya perlihatkan dulu surat lamarannya. Kita cari. Ya, penjelasannya tentunya ini. Tapi nanti ini akan dijelaskan siapa kita secara detail. Ya, di sini menggunakan kata-kata yang sopan. Adapun data pribadi saya sebagai berikut. Boleh juga menggunakan berikut data pribadi saya. Tapi jangan lagi pakai di sini berikut. Berikut data pribadi saya. Nah, sekarang kita ke identitas. Nah, itu tadi kita jelaskan identitas kita siapa. Berisi berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Di dalam menuliskan keterangan tersebut, huruf awal gunakanlah huruf kecil. Bisa menggunakan angka dulu di sini. 1. Oh tidak, nanti P di sini. Tidak boleh menggunakan angka di sini. Cukup huruf kecil, kemudian jangan lupa titik 2-nya ini harus lurus. Itu. Nah, biasa juga kalau masih ada yang ingin ditulis di sini, umur boleh, ya tergantung dari iklannya. Terus yang ini ya, basi isi. Nah, ini tadi sistematika itu menyangkut isi. Yang saya jelaskan sekarang adalah bagian daripada isi. Ada tadi identitas, kemudian maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan pengirim melamar pekerjaan. Ya. Nah, di mana kita dapat ini? Ya, di iklannya juga. Berdasarkan keterangan di atas, saya bermaksud melamar pekerjaan untuk menjadi. Di mana didapat ini? Ya, di iklan. Dibutuhkan kasir, karyawan, staf. Ya, silahkan pilih salah satunya. Nah, itu maksud dan tujuan. Bisa dipahami? Identitas B dengan A dengan B? Tolong direspon. Paham, Pak. Oke, paham ya? Nah, sekarang. Menyatakan lampiran. Biasanya lampiran itu sudah ditentukan. Ya, perusahaan atau bisa langsung ditemukan di iklan. Ya. Dalam lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerja. Oleh karena itu, pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta. Kemudian, ini yang terkadang banyak yang salah. Kemudian, di setiap rincian digunakan tanda baca titik koma. Ya. Dan di akhir lampiran digunakan tanda baca titik. Begini maksudnya. Ini nomor 1 baru huruf kecil. Di sini sebagai nomor pertama itu harus dikasih titik koma di belakang, bukan koma. Demikian juga nomor 2. Sini titik koma. Khusus yang terakhir itu titik. Tapi kalau misalnya sampai 5, misalnya di sini 4.
Diminta apa lagi yang diminta? Ya. Fotokopi kartu NPWP. Nah, berarti di sini titik koma, baru di sini titik. Kalau masih ada berarti titik koma di sini 5. Ya. Bukti pengalaman kerja. Berarti di sini baru titik. Nah, ini didapat dari mana? Dari iklan. Berdasarkan iklannya ini, nah ini yang diminta. Ingat titik koma dan titiknya di sini. Oke, bisa dipahami ini, Nak? Paham, iya Pak. Oke. Kemudian penutup. Di dalam penutup lamaran pekerjaan harus menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Nah, ini pelajaran kelas 10 ini, kelas 11 juga ada, yaitu tentang penegasan ulang dengan kata-kata yang sopan. Nah, di sini bagian penutupnya, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Ya, ditegaskan. Besar harapan saya untuk dapat menjadi dari perusahaan, kalau ada nama perusahaannya, ya, silahkan sebut perusahaan yang Bapak pimpin. Kalau Bapak, kalau Ibu ya Ibu. Kemudian yang terakhir adalah salam penutup. Nah, kalau tadi saya bilang kalau salam pembukanya menggunakan dengan hormat, maka hormat saya lawannya. Terus tanda tangan, khusus tanda tangan, ini contohnya hormat saya, itu terletak di sini ya, bukan ya terletak di sini. Di kanan. Ya. Ya, terletak di kanan. TTD ini maksudnya tanda tangannya ya. Tanda tangannya di sudut kanan atas. Kemudian nama jelasnya. Oke? 8, 9, 10 bisa dipahami? Kalau saya kira ini gampang sekali. Iya, Pak. Bisa ya? Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Kita lihat contoh soal di buku. Nah, ini langsung ada baca dan cermati surat lamaran pekerjaan di bawah ini. Ya. Kalau ini saya lihat, ini sudah tanggal, hal, apanya yang tidak ada ini. Coba lihat di sini tadi. Lampiran, ya. Lampirannya tidak ada. Oke, kita cek. Ini saya sudah buatkan jawabannya di classroom. Ya, silahkan lihat, perhatikan, dan saya sudah jawabkan ini jawabannya. Soalnya juga sudah saya sambung biar tidak terpotong, jelas. Saya tunggu dulu ya, saya perlihatkan. Kelihatan tidak? Halo, kelihatan tidak ini? Baca dan cermatilah surat lamaran pekerjaan di bawah. Tolong direspon. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, kalau di buku ini terpotong. Ya. Ini. Nah, terus ini jawabannya. Kalau melihat surat ini tidak ada lampirannya, ya. Ya, memang boleh ada, boleh tidak, tergantung dari perusahaannya apakah membutuhkan. Tapi harusnya ada lampirannya ini. Karena ada bilang pertimbangkan
pertimbangan saya lampirkan. Berarti surat lamaran ini kita identifikasi dulu. Tidak ada lampirannya. Nah, tempat dan tanggal. Oke, sudah betul. Tapi karena kita mau identifikasi, harusnya di sini ya. Tempat dan tanggal surat ada, tuliskan. Dan nanti pilih kesimpulan baru dikomentari. Kemudian lampiran hal, lamaran pekerjaan. Nah, kalian tuliskan sesuai salam pembuka ada, kondisi yang ada pada surat lamaran berdasarkan sistematika dan isinya. Oke, dipahami? Bisa dipahami ini? Nah, tulislah. Sistematikanya penutup. Mana? Tuliskan di sini. Sistematika yang terakhir, tanda tangan dan nama, tuliskan. Oke, bisa dipahami? Halo? Tolong direspon. Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, sekarang gampang ini. Ya, cari saja dulu sistematikanya. Tuliskan Tommy apa yang Anda minta. Nah, sekarang kita ke indikator yang kedua berdasarkan buku. Oke, anggap ini sudah selesai. Nah, sekarang menyimpulkan sistematika isi surat lamaran. Nah, sekarang ini sebenarnya kita disuruh berdiskusi. Apa yang kamu tuliskan di sini, dituliskan lagi di sini. Tapi disimpulkan tempat dan tanggal pembuatan surat. Tuliskan apa yang kamu tuliskan. Ada. Ya. Komentari. Letak penempatan tanggal dan suratnya sudah benar di sudut kanan atas. Termasuk penulisannya sudah sesuai. Yang kedua lagi. Lampiran tidak ada. Hal ada. Penulisannya sudah benar. Alamat surat ada. Penulisannya kita cek. Apakah sudah benar penulisannya ini? Ya, kita cek soalnya. Nah, ini salah, tidak boleh. Namun penulisannya tidak lengkap. Tidak ada alamat yang jelas. Mengerti ini, Nak? Halo? Mengerti soal ini? Ya, Pak. Ya, alamat surat salah karena tidak ada alamat yang jelas. Salam pembuka saya kira bisa dideteksi, baru dikomentari, demikian alinea, isi, dan penutup. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Oke? Ada yang ingin ditanyakan? Direspon? Kalaupun misalnya nanti muncul pertanyaan tak, boleh komentar di Classroom atau di grup WhatsApp atau bisa japri saya. Oke, saya kembali tadi ke ini, saya ulangi sedikit saja. Tanda tangan dan nama terang ada, penulisannya apakah betul? Ini kita simpulkan ada, kita cek apakah terletak di sudut kanan bawah. Oke, sudah betul, ada tanda tangan terletak di sudut kanan bawah. Namanya juga jelas, Mesriana. Oke. Itulah tadi contoh untuk kesimpulan. Oke, ada temannya yang bertanya lewat chat. Nah, pertanyaannya, mengapa tidak bisa digabungkan kepada dengan yang terhormat? Ya. Kepada itu sudah menunjukkan siapa yang ingin kita tuju. Demikian juga dengan yang terhormat. Ya,
pernah dengar orang berceramah atau berpidato di masjid atau di manalah atau di sekolah, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang saya sayangi, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru yang saya cintai, serta yang terhormat anak-anakku yang hadir pada saat upacara. Nah, tidak kepada yang terhormat. Kepada ini untuk misalnya kita berada di tempat tertentu, ya, buku ini ditujukan kepada, ya, laptop ini ditujukan kepada, tapi ya ini kata penghubung. Kenapa tidak menggunakan yang terhormat? Coba dengarkan. Buku ini yang terhormat Andi Muhammad misalnya. Altab. Tentu salah. Nah, ini pertanyaannya bagus sekali karena ini kepada adalah bagian daripada konjungsi atau kata penghubung. Nah, meskipun dia menunjukkan kepada seseorang, tapi letaknya salah kalau di dalam sebuah surat. Jadi kalau menulis surat, gunakanlah yang terhormat, bukan kepada. Oke, Andi Muhammad Altab, bisa dipahami? Oke, masih ada yang ingin bertanya? Ya, kalau masih ada yang mau bertanya bisa di Classroom ya, atau di WhatsApp. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, silahkan nyalakan kameranya biar tidak double. Oke, cepat-cepat sedikit. Double tuna mata kalau. Oke, saya masih banyak yang belum nyala. Dan ditutup saja kameranya kalau tidak mau dilihat mukanya. Yang penting tidak double namanya. Oh, banyak yang Andi Muhammad Altab. Nah. Oke, saya screenshot meskipun masih ada yang belum menyalakan kameranya. Ya, oke. Oke, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan keempat saya nyatakan sudah selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Yang hadir di sini 22 dengan saya. Jadi 21 siswa. Siapa tahu nanti tidak ada di screenshot mata, silahkan siapkan screenshotnya sendiri untuk membuktikan. Oke, kita lanjut di grup WhatsApp.